Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa asupan tinggi natrium itu dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke secara signifikan. Halo sahabat sehat, selamat bergabung di podcast Lini Sehat hari ini. Saya Gaby Dwi Tripani, mahasiswi profesi dietitian IPB University yang kali ini akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, topik pada hari ini adalah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu 3 kelezatan yang memicu penyakit stroke. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk view, comment, like, share, and subscribe ya podcast ini. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Kak Indira Nursafitri SGZ yang merupakan mahasiswi profesi dietitian IPB University. Nah, yang biasa disapa oleh Kak Dira. Nah, di sini Kak Dira akan menjelaskan dan mengulik topik kita pada hari ini lebih mendalam. Nah, halo Kak Dira. Terima kasih sudah bergabung di podcast hari ini ya. Halo Kak Gaby, halo juga untuk sahabat sehat semuanya. Senang sekali bisa berbagi informasi di sini hari ini. Senang sekali bisa berbicara dengan Kak Dira. Kita tahu stroke adalah penyakit yang sangat serius pada zaman sekarang. Nah, kira-kira Kak Dira bisa nggak ya menjelaskan kenapa stroke ini bisa menjadi penyakit yang serius? Oke, kita mulai dulu kali ya Kak dari definisinya. Nah, definisi stroke sendiri dari WHO yaitu stroke adalah suatu keadaan di mana adanya tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam maupun lebih nih Kak, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan penyebab kematiannya pun tidak ada alasan secara jelas selain dari vaskular itu sendiri. Nah, stroke ini pun dapat terjadi apabila adanya penyempitan pembuluh darah ataupun pecahnya pembuluh darah kita Kak. Akibatnya sebagian dari otak kita tidak mendapatkan aliran atau pasokan darah yang cukup. Aliran darah itu kan membawa oksigen ke dalam tubuh kita maupun otak kita ya Kak. Nah, oksigen ini ketika otak kita mengalami kekurangan oksigen, itu akan menimbulkan adanya kematian sel maupun jaringan. Oleh karena itu Kak, mengapa stroke ini menjadi salah satu penyebab kematian dan disabilitas tertinggi di dunia? Nah, ada satu faktanya nih Kak, satu fakta menarik dari Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menyebutkan bahwa 8,3 per 1000 penduduk itu mengalami stroke. Ada juga dari WHO yang menyebutkan bahwa 1 dari 4 orang akan mengalami stroke pada hidupnya. Wah, ternyata ini tentu tidak menjadi sesuatu yang bisa dianggap sepele kan Kak? Wah, berarti penyakit stroke sendiri tidak bisa dianggap sepele ya, Kak? Nah, kira-kira nih dari Kak Dira, ada nggak sih tips dari segi gizi agar kita terhindar dari penyakit stroke itu sendiri? Tentu ada, Kak. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu kita perlu mewaspadai 3 kelezatan yang tanpa kita sadari itu dapat memicu terjadinya stroke. Kita mulai dulu nih dari yang pertama. Yang pertama yaitu batasi asupan natrium ataupun garam yang tinggi. Nah, ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa asupan tinggi natrium itu dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke secara signifikan. Ada pula penelitian meta-analisis lainnya yang menyebutkan bahwa asupan tinggi natrium itu bisa menyebabkan peningkatan terjadinya risiko stroke sebesar 24% secara signifikan. Nah, coba nih, saya mau cek dulu ke sahabat sehat. Lihat kanan kirinya, ada nggak makanan-makanan yang tinggi natrium? Contohnya, ada kecap, saus tomat, ada juga keju, crackers, ikan asin, garam, kaldu bubuk, atau makan cepat saji lainnya nih. Nah, itulah contoh-contoh makanan yang memiliki kadar natrium yang tinggi. Wah, ternyata tanpa kita sadari, kita seringkali makan makanan yang tinggi natrium ya, Kak. Terutama nih pada kita kaum muda yang biasa scroll-scroll HP, kemudian tidak sadar sudah memesan online food yang mana komposisinya itu kita tidak tahu bahan yang dipakai apakah sudah sesuai dengan anjuran atau belum gitu ya Kak. Betul sekali Kak. Nah, perlu diingat nih sahabat sehat bahwa konsumsi natrium atau garam itu dianjurkan perharinya 1.500 sampai 2.000 mg atau setara dengan 1 sendok teh perharinya. Nah, saya bawa nih salah satu contohnya.
contoh dari makanan yang tinggi natrium. Ini ada kecap. Nah, di kecap ini itu dalam 100 gramnya itu mengandung 4000 mg natrium. Dimana ketika sahabat sehat mengonsumsi 1 sendok makan kecap atau setara dengan 10 gram, itu artinya sahabat sehat telah mengonsumsi natrium sebanyak 400 mg. Dan itu telah berkontribusi untuk sebesar 20-26,6% kebutuhan perharinya. Jadi perlu diperhatikan kembali ya apa yang dimakan. Nah, betul sahabat sehat. Jadi kita perlu memperhatikan komposisi makanan pada makanan kita. Nah, selain makanan yang tinggi natrium nih Kak, ada lagi nggak ya Kak kira-kira kelezatan yang dapat menyebabkan penyakit stroke sendiri? Oke, sekarang yang kedua Kak. Yang kedua yaitu perlu batasi asupan lemak jenuh dan juga lemak transnya nih Kak. Nah, di kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita temukan dalam gorengan, ada juga di keripik, ada juga di makan cepat saji, ataupun minyak jelantah nih Kak. Nah, ada juga nih yang lagi viral-viralnya, kayak makan bakso dengan tetelan yang banyak. Atau mungkin nih kaum ciwi-ciwi nih kalau lagi stres, atau mungkin lagi galau, atau lagi merindukan seseorang nih. Bisa jadi pengen makan pedes-pedes, dan contohnya itu kayak seblak kan. Udah gitu makan seblaknya pakai gorengan, bener gak? Nah, itu perlu diperhatikan kembali nih, karena jenis lemak seperti ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Kadar kolesterol jahat ini bisa menimbulkan penyumbatan pada aliran darah kita, sehingga hal inilah yang justru menimbulkan resiko terjadinya stroke. Nah, begitu ya Kak berarti. Nah, selain tadi kan untuk makanan tinggi natrium itu ada kecap ya. Contohnya yang tanpa kita sadari ternyata kecap yang hanya sebagai topping dapat menyumbang makanan tinggi natrium pada makanan kita sehari-hari. Nah, untuk lemak sendiri ada nggak sih Kak makanan yang tanpa kita sadari ternyata juga tinggi lemak gitu Kak? Ada dong. Nah, kebetulan nih saya juga bawa contohnya. Nah, di sini saya udah bawa mayones. Nah, di mayones ini, itu dalam 100 gramnya mengandung 75 gram lemak, dan dimana untuk anjuran sehari kita itu cukup mengonsumsi lemak sebanyak 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram lemak. Nah, coba bayangkan, jika sahabat sehat mengonsumsi salad buah menggunakan dressingnya itu 2 sendok makan mayones. Itu artinya sahabat sehat telah mengonsumsi sebanyak 15 gram lemak atau berkontribusi sebesar 20% dari kebutuhan lemak kita sehari. Ini pun perlu diingat belum digabung dengan makanan lain yang kita konsumsi. Nah, benar Kak. Ternyata makanan yang kita anggap sehat belum tentu bisa menjadi sehat ketika dressing atau kondimen yang kita tambahkan itu tidak sesuai. Nah, selain itu, makanan cepat saji atau makanan ringan lainnya itu ternyata tinggi natrium dan juga tinggi lemak ya Kak. Selain itu, untuk kelezatan yang ketiga nih, kira-kira makanan apa itu Kak? Oke nih, sekarang yang ketiga atau yang terakhir itu, kelezatan terakhir yaitu batasi konsumsi gula. Sebaiknya konsumsi gula itu kita konsumsi maksimal 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula per harinya. Konsumsi tinggi gula ini dapat beresiko untuk menyebabkan terjadinya diabetes dan juga obesitas nih Kak. Nah, obesitas dan juga diabetes ini bisa menimbulkan terjadinya peningkatan dari resiko stroke itu sendiri. Wah, berarti perlu banget kita harus sadar ya Kak, apalagi minuman-minuman manis sekarang itu marak sekali dijual, terutama pada kaum milenial dan kaum Gen Z yang sering work from coffee shop, di mana makannya cakes dan minumannya itu minuman berpemanis semua. Betul sekali Kak. Ngomong-ngomong nih Kak soal minuman berpemanis, ada satu penelitian meta-analisis yang menyebutkan bahwa minuman berpemanis itu bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke sebesar 10% Kak. Dan setiap kenaikan 250 mili dari minuman berpemanis itu atau setara dengan 1 gelas itu bisa meningkatkan risiko semua jenis stroke yang ada. Jadi perlu diperhatikan lagi nih untuk yang si sugar addict. Boleh banget untuk mengganti minuman berpemanis dengan mengonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Buah-buahan dan sayuran-sayuran ini bisa membantu untuk menurunkan resiko stroke jika dikonsumsi sebanyak 5 porsi per hari. Wah, ternyata banyak banget nih makanan lezat yang perlu kita perhatikan untuk terhindar dari penyakit stroke. Contohnya adalah makanan tinggi natrium, tinggi lemak, terutama lemak trans dan lemak jenuh, dan juga makanan tinggi gula. Nah, kira-kira pada podcast hari ini, closing statement dari Kak Dira untuk sahabat sehat semua adalah? Oke, intinya nih, ada 3 kunci yang perlu diperhatikan. Tadi, pembatasan garam,
pembatasan lemak, dan juga pembatasan gula. Jangan lupa nih sama batasan-batasannya. Untuk garam itu sendiri, jangan lupa untuk mengonsumsi batasannya itu 1 sendok teh. Sementara untuk lemak itu sebanyak 5 sendok makan. Untuk gula itu sebanyak 4 sendok makan. Jangan sampai ketuker ya, mana sendok tehnya, mana sendok makannya. Dan tidak lupa juga perlu diingat nih, tidak perlu merasa terburu-buru atau tergesa-gesa untuk merubah pola makan. Bisa dilakukan sedikit demi sedikit, mulai dari memperhatikan komposisi bahan makanan yang kita makan. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak kepada Kak Dira atas wawasan dan insight yang luar biasa pada hari ini ya Kak Dira. Terima kasih juga Kak Gaby, terima kasih juga untuk sahabat sehat semua yang telah mendengarkan. Senang sekali bisa berbagi informasi di sini. Terima kasih kepada sahabat sehat yang setia mendengarkan podcast kali ini dari awal hingga akhir. Nah, semoga informasinya bisa bermanfaat, terutama harus menjaga pola makan agar terhindar dari stroke. Nah, untuk itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk informasi seputar gizi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya!